asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Puji syukur mari sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada malam ini Allah masih mengizinkan kita berjumpa, bersua dan bertatap muka bersama dalam pengajian kitab Raqaiqul Akhbar yang membahas tentang apa yang terjadi setelah kita mati, baik kita akan masuk surga ataupun neraka. Salawat dan salam mari selalu kita sajikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana malam ini kita berada di tanggal 5 Rabiul Awal 1443 Hijriah. Kita masuk dari 4 bulan yang diklaim sebagai bulan kelahiran Rasulullah, seorang nabi akhir zaman yang selalu membimbing kita, membina kita dan memberikan contoh teladan yang baik bagi kita, sehingga seluruh kita yang hadir, Abu, Abi, Walid, Teguh dan juga seluruh jamaah dari kaum bumi memberikan teladan dari Rasulullah tentang bagaimana hidup dan berkehidupan di dunia hingga akhirnya kita tiba di negeri akhirat kelak. Hari ini kita juga masih membahas tentang bagaimana kejadian yang terjadi di surga nantinya. Setelah minggu yang lalu kita bercerita tentang sungai yang berada di dalam surga dan apa yang kita minum dalam seminggu saat kita berada di surga. Mulai hari Senin kita minum daripada air tawar, dari hari Sabtu kita minum dari air tawar, hari Minggu kita minum dari madu, Selesai kita minum daripada arak, dan ketika kita terbang maka kita terbang selama 1000 tahun. Selanjutnya kita berhenti dan kita minum dengan air salsabil. Itu terjadi pada hari Rabu. Kemudian kita lagi terbang 1000 tahun lamanya dan kita berhenti sehingga kita minum air zanjabil. Saat itu sudah hari Kamis. Lalu kita terbang lagi, lalu kita minum dengan air rahikum maktub, yaitu air misik pada hari Jumat, air kasturi. Dan inilah minuman kita selama seminggu dalam surga. Mudah-mudahan Allah mengumpulkan kita dalam surga nantinya. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada tim dari channel Ustaz Unaman yang sudah hadir, merekam, dan juga kepada tuku-tuku semua yang hadir pada malam ini, termasuk kepada Iflah yang dari Bukit. Alhamdulillah, terima kasih. Dan juga kepada seluruh jemaah yang telah hadir semua. Hari ini kita akan belajar tentang pohon surga. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Telah berkatalah pengarang, dan semoga semua kita yang hadir pada malam ini diberikan manfaat dan ilmunya pengarang, baik dunia maupun akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Faslun fi dzikri asjaril jannah. Bermula ini satu pasal yang menyatakan tentang pohon surga. Qala Ka'ab radhiyallahu anhu, telah berkatalah Ka'ab radhiyallahu anhu, su'ilat Rasulullah alaihi salam, ditanyakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an asjaril jannah, daripada pohon surga. Faqala alaihi salam, maka berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tabisa alwanuha wa la tasaqutu awraquha wala yafni ratbuha. Sesungguhnya pohon surga itu tidak pernah kering dahannya, tidak pernah gugur daunnya, dan tidak pernah hancur seluruh batangnya. Wala yafni ratbuha, dan tidak pernah busuk buah-buahannya. Jadi memang kalau kita lihat dari spesifikasi yang dijelaskan oleh Rasulullah, ternyata pohon dalam surga itu begitu ajaib. Karena dia memiliki spesifikasi, batangnya tidak pernah rontok, tidak pernah hancur, tidak pernah bolong, daunnya juga tidak pernah gugur, dan juga buah-buahan yang ada di surga itu tidak pernah busuk. Jadi walaupun kita beribu-ribu tahun lamanya berada di dalam surga, maka kita akan mendapatkan sebuah nikmat, mendapatkan pohon dengan penuh buah-buahan, dan buah-buahannya itu tidak pernah berubah rasanya dari awal dia ada sampai akhirnya. Kita selalu makan dari pohon yang ada di dalam surga. Wa anna akbara asjaril jannati syajaratu tubar.
Dan sesungguhnya kalau kita mau tahu pohon-pohon apa yang paling besar dalam surga, sesungguhnya sebesar-besar pohon di dalam surga adalah pohon tuba. Nah, pohon tuba ini adalah sebuah pohon yang sangat besar dalam surga dan menjadi sebuah istilah bagi kaum orang Arab. Kaum Arab kalau berkata sesuatu yang baik, sesuatu yang indah, maka dia mengungkapkan dengan kata-kata tuba. Artinya baguslah, baiklah, alangkah indahnya, alangkah bagusnya. Tuba lil ghuraba, alangkah bagus bagi ghuraba. Kata-kata tuba ini menjadi sebuah istilah dalam bahasa Arab karena pohon tuba adalah pohon terbaik yang pernah ada di dalam surga. Asluha min durrin wa wasluha min yaqutin wa abdanuha min subarjadin. Asluha, asalnya atau akarnya dari pohon ini berasal daripada dur. Dur ini permata. Jadi kalau kita permata berkilauan, pohon tuba ini akarnya berasal dari permata. Wa wasluha, dan tengahnya daripada yakut. Yakut juga berlian. Wa aghsanuha min subarjad, dan dahan-dahannya berasal dari subarjad. Wa awraquha min sundus, dan daun-daunnya daripada sutra. Jadi daunnya itu berasal daripada sutra. Wa 'alaiha sab'una alfi ghusnin wa aghsanuha muttasilatun bisaqil arsy wa adna aghsanuha fis sama'i dunya. Dan di atasnya pohon tersebut ada 70.000 sab'una alfi, 70.000 cabang. Jadi kalau kita pernah melihat gambaran dulu ada digambarkan batang pohon yang besar, ada silsilah nama-nama nabi, nama-nama orang tua nabi, atau nama-nama silsilah nabi-nabi yang terdahulu atau 25 nabi. Bentuknya seperti itu. Jadi cabangnya itu ada 70. Ada yang menggambarkan ulama dengan 70 cabang iman, juga digambarkan dengan bentuk pohon. Jadi pohon tuba ini jumlah cabangnya itu 70 cabang. Sab'una alfi ghusnin aghsanuha muttasilatun bisaqil arsy. Dahan-dahannya, cabang-cabangnya ini bersambung dengan ujung arasy. Jadi ujung atas cabangnya, dahan tertingginya, pucuknya itu bersatu dan bersambung ke dalam arasy. Wa adna aghsaniha fis sama'i dunya, dan serendah-rendah daripada cabangnya berada pada langit dunia. Jadi tanpa kita sadari, tanpa kita ketahui, ternyata cabang pohon tuba yang ada di surga, cabang terbawahnya, cabang terendahnya ada di langit kita. Sebagian ulama mengatakan cabangnya ini termasuk yang nampak di pecahan rembulan, di dahan rembulan. Kalau kita lihat rembulan di sebelah kiri itu ada retakan atau bentuk seperti pohon. Dan sebagian ulama mengatakan itulah bentuk daripada bentuk pohon tuba atau salah satu pohon yang ada di surga. Jadi ada juga yang mengatakan bahwa retakan atau bentuk daripada krek yang ada di bulan itu adalah saat Rasulullah menunjukkan mukjizatnya dengan meletakkan bulan turun ke tangan kanannya, lalu masuk ke dalam bajunya, lalu keluar tangan kirinya, lalu bulan terbelah. Ini adalah mukjizat Rasulullah yang sesaat lagi tanggal 19 seminggu lagi kita akan merayakan hari kelahiran beliau, yaitu tepat seminggu lagi malam bulan depan, pas tepat Maulid ke-10 insyaallah. Dan nanti kalau ada acara kita lakukan di sini untuk acara Maulid kita menyambut kelahiran Rasulullah, seorang nabi yang penuh mukjizat dan nabi yang bercerita hadis yang hari ini kita bahas. Laisa fil jannati ghurfatun wala qubbatun wala syajaratun illa fiha husnun minha yadullu 'alaiha. Tidak ada di dalam surga sebuah ghurfah, sebuah kemah, wala qubbatun, sebuah kubah, wala syajaratun illa fiha husnun minha, dan tidaklah sebuah pohon kecuali padanya ada cabang daripada pohon tuba. Dukna rayu, pohon tuba ini tidaklah sebuah kemah. Kemah ini biasa tempat berdirinya, tempat tidurnya para bidadari. Kalau kita ibaratkan kemah-kemah kecil itu dalam bahasa Arab disebut khiyam. Kemah khiyam jamaknya. Tapi kalau ghurfah bentuknya seperti rumah permanen, seperti rumah tipe 36, rumah kecil. Kalau kubah adalah sebuah bangunan
Nah, kalau syajarah pohon, tidaklah sebuah kemah, sebuah kubah ataupun sebuah pohon kecuali di atasnya melintas dahan daripada pohon tuba ini. Pohon tuba adalah pohon terbesar di dalam surga yang menaungi kita. Makanya banyak di antara kita yang menanam pohon-pohon di dunia ini karena memang rindu dengan kampung halaman kita di surga. Di surga ada tempat yang begitu sejuk, rindang karena banyak pepohonan, termasuk pohon yang paling besar adalah pohon tuba. Wa fiha minats thamari ma tashtahil anfus. Dan padanya pohon tuba daripada buah apa yang diinginkan oleh jiwa. Nah, hebatnya pohon tuba ini buahnya bukan buah tuba, tapi buahnya apa yang kita inginkan. Kalau kita inginnya buah anggur, makanya ada hadis dari Rasulullah, seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apakah ada buah anggur dalam surga?" Rasulullah berkata, "Iya, pohon tuba juga mengeluarkan buah anggur." Jadi kita mau pohon pisang, ada ceritanya di Waqiah, buah pisang. Kalau buah anggur bisa juga keluar dari pohon tuba, dan seluruh buah-buahan, all the fruit yang ada di dunia ini semuanya bisa keluar ma tashtahil anfus, apapun yang diinginkan oleh jiwa kita, oleh keinginan nafsu kita yang kita inginkan muncul di pohon tuba ini. Pohon tuba ini adalah pohon yang bisa mengeluarkan segala macam jenis thamar, segala jenis buah. Nadhiruhu fid dunya syamsu asluha fis sama wa dawuha wasilun ila kulli makanin. Nadhiruhu, perbandingan dari pohon tuba ini fid dunya adalah asyams, adalah matahari. Perbandingan pohon tuba, biar Anda bayangkan gimana pohon tubanya di dunia. Perbandingannya kata Rasulullah seperti asyamsu, seperti matahari. Asluha fis sama wa dawuha wasilun ila kulli makan. Akarnya di langit, akar matahari berada di langit, tapi cabangnya atau dawuha atau bayangannya, dia adalah bayangan, wasilu ila kulli makan, sampai ke semua tempat. Seperti itulah pohon tuba yang pusatnya berada di langit, berada di surga, tapi cabangnya merambat sampai ke seluruh tempat di atas rumah-rumah kita nantinya, istana kita, semua sampai cabang dari pohon tuba ini. Jadi pohon tuba ini adalah pohon terbesar yang ada di surga. Apakah ada pohon-pohon lainnya di surga? Ada. Pohon lainnya juga ada, tapi tidak sebesar pohon tuba. Bayangkan seperti matahari, mungkin bisa hari ini kita bisa melihat banyak planet yang ada di langit, tapi mataharilah yang menjangkau cahayanya sampai ke seluruh pelosok bumi kita. Qala Ali radhiyallahu anhu, berkatalah Sayyidina Ali karramallahu wajhah, ayyakana al-akhbari anna asli asjaril jannah minal fiddati wa awraquha ba'duha min fiddatin wa ba'duha min zahabin. Ayyakana al-akhbar, meyakinkan kami daripada hadis. Artinya Sayyidina Ali yakin. Ini kata-kata Sayyidina Ali, jadi bukan hadis, tapi kalau sebutan dalam istilah kitab disebut athar. Athar ini adalah pendapat dari para sahabat, bukan hadis. Tapi beliau ayyakana minal akhbar, beliau yakin karena mendengar daripada hadis, anna asli asjaril jannah, bahwa sesungguhnya akar, asli itu akar daripada pohon surga, minal fiddah, daripada perak. Wa auraquha, dan daun-daunnya, ba'duha min fiddatin, sebagiannya daripada perak, wa ba'duha min dhahabin, dan sebagiannya berasal daripada emas. Jadi daun-daun pohon surga itu dua macam. Ada yang dari perak, ada yang dari emas. Sedangkan akarnya itu berasal dari perak. Bila sempat naik di Muhammad tiba, pasti kaya hijau mendung, karena mendung daun-daunnya dari emas dan perak. Jadi orang di surga memang penuh dengan kebahagiaan, karena apa yang kita inginkan semua ada. Lalu apakah ini mungkin terjadi di dunia? Ada. Jadi di dunia ini Allah berikan kelebihan ini kepada kita yang sudah tidak cinta lagi dunia. Artinya tidak cinta dunia disebut dengan istilah tasawuf adalah zuhud. Orang yang zuhud
membuat dunia berada pada genggaman tangannya, tapi tidak di hatinya. Orang yang zuhud akan mengambil harta dunia semanapun yang dia butuhkan, tapi dia tidak terikat dengan harta dunia. Dia punya mobil sampai 10 biji pun tetap zuhud. Zuhud itu tidak mesti miskin. Zuhud itu boleh kaya, tapi tidak terikat. Dia punya mobil, mobilnya mau dipakai pun pinjam motor untuk kamu halo-halo untuk mulut, boleh silakan. Mobilnya terbakar, mobilnya ketabrak, mobilnya hancur, mobilnya hilang, dia tidak takut, tidak susah, tidak gundah. Artinya dunia ada di tangannya, tapi tidak di hatinya. Orang yang seperti ini Allah akan berikan kepingan emas dan perak seperti di surga. Banyak ulama-ulama yang saat ini, bahkan saat ini juga ada, mereka bisa mengambil uang dari, kalau istilah kita ada uang gaib, ada bank gaib, selama dia tidak terikat dengan harta itu. Kalau kita pelajari ulama-ulama dulu, banyak yang wadai geramah diambil langsung berupa menjadi emas, butiran emas. Kenapa? Karena dia tidak butuh. Dulu pernah ada seorang ulama yang berada di Jawa Tengah. Beliau ulama besar, alim, dan juga zuhud. Beliau kaya, tapi tidak cinta dunia. Suatu hari ada seorang pengusaha yang mengundang ulama ini untuk memimpin tahlil karena ayahnya meninggal. Ayah beliau meninggal, dan di hari ke-7 beliau membuat tahlil besar-besaran mengundang ulama ini. Sesampainya ulama ini di tempat tahlil, maka beliau berkata, "Ayo silakan kita makan dulu. Sebelum kita makan, kita berdoa bersama. Mari sama-sama kita bacakan bersama Bismillahirrahmanirrahim." Beliau berkata seperti itu, dan semua jamaah membaca Bismillahirrahmanirrahim. Setelah itu beliau makan. Setelah makan beliau langsung permisi untuk pulang. Saya mau pulang. Lalu yang punya rumah, pengusaha tadi, sudah menyiapkan amplop. Dia memberikan amplop kepada ulama ini. Lalu ulama ini permisi. Oke, saya permisi, saya pulang. Ustaz, kok pulang terus? Gak pimpin doa? Udah, saya udah berdoa tadi. Enggak. Berdoanya kapan? Tadi kan saya baca Bismillahirrahmanirrahim. Beliau berkata Bismillahirrahmanirrahim. Loh, biasa saya dari hari ke-1 sampai hari ke-6, saya untuk yang pimpin doa, saya kasih 1 juta amplopnya. Dia berdoa sampai 1 jam, sampai berdoa paling kulhu, sampai baca sholawat banyak, sampai la ilaha illallah berapa kali. Tapi mereka berdoa begitu lama, minimal 1 jam. Itu saya kasih uang 1 juta. Ustaz tahu nggak? Ustaz tahu nggak yang saya kasih dalam amplop berapa? Tahu? 20 juta kan? Beliau belum buka amplopnya, tapi tahu 20 juta dikasih. Karena ulama besar memang. Terus Ustaz 20 juta coba baca Bismillahirrahmanirrahim, langsung pulang. Habis makan SMP langsung pulang, siap makan langsung pulang. Akhirnya sang ulama ini berkata kepada orang yang pengusaha ini, "Pak, ayo ikut saya ke belakang rumah." Kebetulan di belakang rumah dan anak pulang ayo, memang sudah ada kemukok, sudah kondisinya sudah tanahnya sudah keras karena kali kemukok. Nah, beliau berkata, "Sekarang coba lihat ke arah depan," katanya. Begitu beliau lihat ke depan, perhatikan tangannya, Bismillahirrahmanirrahim. Beliau tunjukkan tangan beliau ke depan, dan tiba-tiba dari langit berjatuhan emas batangan. Kejadian di Jawa Tengah. Emas batangan jatuh bertumpuk-tumpuk sampai bergunung emasnya. Si pengusaha ini heran, kaget, dan terkejut. Saat itu tanpa sadar beliau kata, udah cukup, Ustaz, udah cukup. Seluruh harta yang turun emas tadi
berpuluh-puluh kali lipat dari kekayaan si pengusaha ini. Beliau berkata, si ulama ini, Anda harus bertaubat. Jangan pernah meremehkan satu pun ayat Al-Quran, karena Anda tidak tahu khasiat daripada ayat Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim yang saya baca dengan ikhlas dan diikuti oleh seluruh jamaah lebih besar pahalanya daripada tahlil yang Anda baca berhari-hari kalau itu pun salah. Dan keikhlasan saya Anda tidak bisa jangkau dengan hati Anda. Artinya apa? Allah akan berikan kekayaan seperti warakah, seperti daun-daun di surga tadi. Allah bisa turunkan ke bumi kapanpun Allah mau, selama kita tidak inginkan itu dalam hati. Makanya syaratnya agar Allah berikan kepada kita, jangan berikan dengan dunia. Allah akan berikan rezeki kepada kita. Wa may yattaqillah, barang siapa bertakwa kepada Allah. Ini ayat untuk manggil uang gaib. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar. Wa yarzuqhu, dan Allah berikan rezeki daripada tempat yang tidak disangka-sangka, min haitsu la yahtasib. Syaratnya apa? Takwa. Takwa itu bagaimana? Imtithalu awamirillah, patuhi semua perintah Allah, wajibinahu nawahihi, dan jauhi apa yang dilarang oleh Allah. Perintah Allah apa? Semua perintah Allah termasuk yang sunnah juga diikuti. Sebentar lagi kita merayakan Maulid Nabi. Banyak sunnah daripada Rasulullah yang harus kita ikuti. Sunnah dari Rasulullah contohnya memotong kuku. Potong kuku sunnah Rasul, kita ikuti, maka kita bisa dapat pahala sunnah. Itu termasuk takwa. Kita jauhi larangan Allah, termasuk larangan Allah yang dibenci oleh Allah, yaitu makruh. Apa salah satu makruh? Merokok. Kita mau takwa, jauhi rokok. Insya Allah banyak kita lakukan kebaikan dan kita jauhkan semua keburukan. Allah akan berikan kita titik takwa dan Allah berikan rezeki dari tempat yang tidak disangka-sangka. Dan ini cerita tadi merupakan salah satu bagian daripada Fadilah Bismillah. Kita baru saja cerita minggu yang lalu tentang cerita Fadilah Bismillah. Dan Bismillah ini nggak habis-habis ceritanya. Kalau kita lihat video yang lagi viral di TikTok, ayat yang saya bacakan kemarin minggu lalu, mungkin kalau kita nanti lihat di channel YouTube-nya Ustaz Gunawan, video ini tayang nantinya. Viral di TikTok ada ayatnya, innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ayat ini di TikTok, di Instagram, di story Instagram, di story YouTube dibacakan ke kucing. Maka kucing yang tadinya berlari, kucingnya berhenti. Dibacakan ke limpan, ke limpet. Kita baca ke limpet, limpannya nggak bisa jalan lagi. Kita bacakan ke semut, semutnya nggak bisa jalan lagi. Ayatnya innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ayat ini saya cerita kemarin adalah ayat pengasihan. Boleh juga dibaca untuk binatang seperti itu. Tapi efeknya tergantung dari keikhlasan kita. Pastinya ayat ini punya sejarah dulunya. Sejarah tentang burung hudhud yang saat itu tidak ada di barisan binatang-binatang saat inspeksi oleh Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman mengadakan inspeksi besar-besaran dan saat itu mara'aitul hudhud, aku tidak melihat hudhud. Kata Nabi Sulaiman, kalau sampai sore nanti dia nanti datang dan tidak bisa menjelaskan, maka fazabahuha, aku akan sembelih dia. Rupanya hudhud bercerita bahwa dia berpulang dari sebuah negeri yang dipimpin oleh seorang wanita, yaitu Ratu Balqis, negeri Sabah namanya. Dan hudhud merupakan salah satu binatang yang semuanya ditundukkan oleh Nabi Sulaiman. Makanya ayat innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim dianggap ayat penunjuk, ayat yang membuat seluruh binatang akan takluk kepada kita. Silahkan amalkan ayat-ayat Al-Quran termasuk bismillahirrahmanirrahim, karena di situ begitu banyak fadilah, termasuk untuk menambah kekayaan kita, menambah harta kita. Tapi ingat, jangan sampai harta kita membuat kita lalai daripada ibadah kita. Harta tetap banyak, tapi ibadah juga jangan berkurang. Bersyukur setiap hari dengan harta kita, dengan uang yang kita ada. Lebih baik kita punya uang 10 juta, kita bersyukur, daripada punya uang 1 juta kita nggak bersyukur.
Jadi kita lebih bagus punya uang 10 juta bersyukur daripada punya uang 1 juta tak bersyukur. Makanya tetap bersyukur karena la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Nah, itu cerita daripada pohon-pohon yang ada di surga. Lalu apa lanjutan daripada Sayyidina Ali karramallahu wajhah? In kana aslu syajaratin min dhahabin takunu a'dha'uha min al-fiddah. Apabila adalah akar pohon itu dari emas, adalah cabang-cabangnya dari perak. Wa in kana asluha min fiddatin takunu aghsanuha min dhahabin. Dan apabila adalah akarnya itu dari perak, maka cabang pohonnya itu dari emas. Jadi kalau kita pernah melihat cincin beragam, biasanya ada kayak swasta, kayak emas. Cincinnya gabungan antara perak dan emas. Cincin uridan sebagian juga ada emas putih dan emas kuning dicampur. Perbandingan warnanya seperti itu. Jadi kalau akarnya dari perak, maka dahannya dari emas. Kalau akarnya dari emas, maka dahannya dari perak. Daunnya campuran perak dan emas. Bayangkan betapa indahnya daun-daun dan juga pohon yang ada di surga. Mimpilah kita, berdoalah kita, semoga yang diceritakan oleh Ustaz Gunawan pada malam ini kita bisa saksikan. Kalau ini bagian dari mimpi kita, malam ini ketika kita tertidur, kita bermimpi ini, kalaupun kita meninggal, mudah-mudahan saat dikubur nantinya, begitu dibuka kuburan kita, maka kuburan kita menjadi riyadul jannah, kebun dari kebun surga. Kebun surga ada pohon-pohonnya seperti itu. Seperti pohon, kalau kita lihat mungkin dulu di pameran-pameran ada pohon-pohon yang diikat dengan emas tembaga atau dari kawan-kawan tembaga dibuat perak dan juga kuning warnanya. Warna daun-daunnya seperti di pelaminan ada daun-daun seperti itu, daun kuning dan daun juga daun hijau atau daun perak. Nah, bentuknya seperti itu pohon-pohon yang ada di surga agar kita bisa bayangkan. Wa asjarud dunya asluha fil ardi wa far'uha ilal hawa li'annaha darul fana wa laysa kadzalika asjarul jannah fa in asluha fil hawa aqdamuha fil ardi. Dan pohon dunia akarnya berada di bumi, sedangkan cabangnya berada di angin, di udara. Hawa itu udara. Li'annaha darul fana, sesungguhnya ini adalah dunia yang fana, negeri yang fana. Wa laysa kadzalika asjarul jannah, dan tidaklah demikian pohon surga. Fa inna asluha fil hawa, karena cabangnya, akarnya pohon surga berada di angin dan cabangnya berada di bumi. Jadi kalau kita lihat pohon surga itu terbalik. Pohon surga itu dia akarnya yang di atas, dahannya yang di bawah, sehingga mudah untuk dipetik. Jadi kalau kita lihat, kita mau ambil makanan yang berada di surga, makanannya akan gampang diraih. Karena makanan yang ada di surga itu mungkin berasal dan bisa kita ambil. Seperti kita ambil misalnya makanan ini, makanan kita ambil dari posisi di surga. Posisinya yang tadi tidak terlihat pun bisa membuat makanan ini muncul seketika di hadapan kita. Begitupun pohon-pohon yang ada di surga, buah-buahan yang ada di surga itu begitu gampang diraih. Artinya kenapa? Akarnya berada di atas dan cabangnya berada di bawah. Semoga Allah izinkan kita untuk berjumpa dan mendapatkan makanan dan buah-buahan dari surga serta melihat pohon-pohon dan tumbuhan yang ada di surga. Baik, kita sudah sampai waktu Isya, kita bacakan Fatihah untuk kita semua. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyati ajmain wa ala kulli sahabati wa tabi'in wa tabi'in ila ashabi. Wa ila man jama'a fi masjidina hadza ya Allah ikut hajatina Muhammad Fauzan Nazima bin Amiruddin bin Hamzah, M. Arifin bin Kadeh, Safari Ibrahim bin Muhammad Syah, Rusli bin Amin, Kamaluddin bin Abdullah Husain, Basnijat bin Muhammad Daud, Faisal, Irwan Syah bin Abdullah, Muhammad Husain bin Mahmud, Mukhtar bin Haji Daud, Muhammad bin Muhammad Daud, Muhammad Anafiah bin Usman Rasyad, Muqaddifullah bin Muhammad Ja'far, Iskandar bin Zakaria, Nur Syah bin Basyar, Mustafa bin Kata